Kembali berlakunya aturan ganjil genap, pengguna kendaraan pun bereaksi. Apalagi dikabarkan tak hanya mobil, motor pun akan terkena aturan ganjil genap. Nah, di masa PSBB transisi ini kami menemukan upaya penggunaan plat palsu jelang diberlakukannya kembali pembatasan kendaraan ganjil genap. Memasuki masa PSBB transisi di DKI Jakarta, kepadatan kendaraan sudah mulai terlihat sejak hari pertama. Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya mencatat adanya kenaikan 13% kepadatan lalu lintas di hari pertama PSBB transisi. Kepadatan ini seiring dengan mulai dibukanya kembali kegiatan perkantoran yang sebelumnya memperlakukan work from home. Mengantisipasi kepadatan lalu lintas, Pemprov DKI Jakarta berencana kembali memperlakukan ganjil genap untuk mobil dan motor. Seperti yang tertuang dalam Peraturan Gubernur Nomor 51 Tahun 2020 tentang PSBB pada masa transisi. Namun selama sepekan setelah masa PSBB transisi, pemberlakuan ganjil genap masih akan dibahas dan dipertimbangkan. Apakah layak untuk diberlakukan kembali atau tidak? Menjelang pembatasan kendaraan, upaya curang mengakali aturan ini kembali tercium. Kami menemukan pelaku-pelaku pembuat plat palsu yang mengaku bisa membuat hingga 10 plat kendaraan setiap hari. Mereka mengklaim menggunakan bahan plat yang baik dengan ketebalan 1 mm dan mengklaim pula logo kepolisian yang digunakan adalah logo resmi yang berasal dari pihak berwajib. Biaya pembuatannya pun cukup beragam, mulai dari 300 hingga 400 ribu rupiah untuk plat mobil dan 100 hingga 200 ribu rupiah untuk plat motor. Itu kan kalau dia berubah-ubah kan bisa dicabut, pasangin gampang. Kalau ini kan begini jadinya. Misal ganjil genap, nggak ganjil genap, ini ganjil genap, tinggal buka aja, masukin yang nggak ganjil genapnya. Oh gitu. Nah ini tinggal buka lagi, pasang yang aslinya. Oh jadi pakai cagakan itu, housing Iya. apa rumahannya? Iya, kita kali stainless namanya. Oh cetakan stainless. Oh. Kalau mobil biasa kena berapa sih, Om? Bikin plat, Kalau bikin plat. mobil 200. Kalau yang diakalin pakai tadi? Kalau yang tadi itu pas setengah, kalau mobil. Platnya 200 sudah lumayan tuh, 6,5-600an lah. 5 tahun membuat plat motor membuat perajin ini paham betul trik yang dibutuhkan pengguna kendaraan saat melewati pengawasan petugas. Dalam 1 jam, pesanan plat abal-abal bisa selesai dilakukan. Karena kan yang diganti itu angka terakhirnya. Contohnya 16, 11, bikin 16, 12. Polisi kan ngelihat yang belakang doang. Kalau yang depannya mau enggak. Itu ini mobil ganjil nih. Kalau platnya tetap aja bikin baru. Kalau untuk rumahnya ya banyak modelnya kan, ada yang diserotin, ada yang dibaut, ada yang diklip begitu. Soalnya kan ini dari showroom itu kan modelnya begini. Kan kalau kita beli mobil baru kasih beginian, lebih aman lagi. Banyak pengguna kendaraan memilih cara curang ini demi tetap bisa menggunakan kendaraan pribadi. Karena jika memiliki 2 kendaraan dengan plat ganjil dan genap, tentu akan mengeluarkan biaya besar. Ini semenjak itu aja, semenjak ganjil genap. Apalagi yang paling banyak ini Bang, Grab. Karena penggunaan harian, maka pembuat plat palsu mengupayakan cara paling mudah bagi penggunanya untuk membongkar pasang plat sesuai kebutuhan. Nah, tinggal kasih Bang. Nah, masukin lagi nih Bang sini. Dan baru masukin ini. Kayak tadi ini. Sepintas kami dapat melihat plat abal-abal ini begitu mirip dengan plat asli, termasuk logo kepolisian yang tersemat di bagian kiri bawah plat. Ini, misalkan gue bikin tempat lain nih, ada lambangnya nggak tuh? Nggak semua orang yang ada lambangnya. Kalau daerah-daerah sini cuma saya doang yang ada lambangnya. Sama om saya berdarah. Kalau lu ngetok lambangnya atau gimana? Diketok juga? Diketok, tapi malnya itu dari sana, dari Samsat. Sebelum pandemi, cara ini memang sudah lazim ditemui. Banyak pengguna kendaraan pribadi yang masih enggan menggunakan angkutan umum dengan alasan kenyamanan. Kini semakin banyak yang berupaya menghindari penggunaan kendaraan umum karena khawatir pada penularan virus di angkutan massal. Sementara kalau kita lihat di persiapan layanan angkutan umum massal di Jakarta itu nggak ada kesiapannya. Ya kalau saya sih bilang ganjil genapnya nanti dulu lah, jangan diterapkan lah pada masa PSBB COVID-19 ini. Lebih tadi saya memilih karena kapasitas muatannya dikurangi 50%, makanya headway-nya atau layanannya itu dipersering.
Jika ancaman penyebaran corona di angkutan umum masih tinggi, pemerintah diharapkan tidak memaksakan warga untuk kembali menggunakan fasilitas umum sementara waktu. Terkait pelanggaran adanya produksi plat palsu, pemerintah pun diharapkan memberikan tindakan tegas. Ya, ditindak tegas, bukan cuma penggunanya saja, dilacak sampai siapa yang bikin. Pembuatnya juga ditindak. Itu loh, orang-orang yang bikin di pinggir jalan itu juga harus ditindak tegas. Kenapa? Dia pakai logo lembaga negara secara palsu, tanpa izin itu. Walau nampak mudah melakukan kecurangan dengan plat palsu, tidak harus menggunakan niat tidak terpuji ini. Pengendara yang tertangkap menggunakan plat nomor kendaraan palsu akan dikenakan pasal pemalsuan yang tertuang dalam KUHP pasal 236 dengan ancaman hukuman hingga 6 tahun penjara. Selain itu, dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan, petugas dapat mengambil STNK pelanggar, memberi surat tilang, denda Rp500.000, serta ancaman kurungan bagi pelanggaran ini. Tim Liputan, Trans 7.